Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ovi Julia Polwa, mahasiswa Universitas Siber Asia dari program studi Sistem Informasi. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan UTS Manajemen Risiko dan Kualitas Sistem Informasi. Yang pertama yaitu di nomor 1 ada proyek pemetaan manajemen risiko, di mana di sini ditugaskan untuk mencari sampel suatu perusahaan, dan di sini saya anggap saja sini saya mengambil sampel perusahaan yang bernama PT XYZ, di mana sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman. Adapun langkah-langkah pemetaan manajemen risiko, yang pertama ada perencanaan. Pada tahap perencanaan dilakukan hal-hal yang berikut. Yang pertama yaitu pembentukan tim manajemen risiko, selanjutnya yaitu penyusunan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, dan pemetaan proses bisnis perusahaan. Setelah perencanaan yaitu ada identifikasi, di mana di tahap identifikasi ini dilakukan identifikasi risiko internal dan identifikasi risiko eksternal. Selanjutnya yaitu analisis risiko. Pada tahap analisis risiko, yang pertama ada kualitatif, di mana mengidentifikasi kemungkinan terjadinya risiko dan mengidentifikasi dampak risiko. Yang selanjutnya yaitu analisis risiko kuantitatif, pengukuran kemungkinan terjadinya risiko dan pengukuran dampak risiko. Selanjutnya yaitu ada respon. Pada tahap ini pemilihan strategis respon dan penetapan tindakan mitigasi. Dan yang terakhir ada monitoring dan kontrol. Pada tahap monitoring dan kontrol dilakukan pemantauan risiko dan evaluasi efektivitas tindakan mitigasi. Berdasarkan hasil pemetaan manajemen risiko yang dilakukan pada PT XYZ, terdapat beberapa risiko utama yang dapat timbul, yaitu risiko operasional, risiko keuangan, dan risiko sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu rekomendasi langkah-langkah spesifik untuk mengurangi dampak dan frekuensi risiko. Berikut ini adalah rekomendasi langkah-langkah spesifik yang dapat diambil untuk mengurangi dampak dan frekuensi risiko yang dihadapi oleh PT Teknologi Cerdas. Pertama yaitu monitoring dan evaluasi efektivitas langkah-langkah manajemen risiko. PT Teknologi Cerdas dapat memonitor dan mengevaluasi efektivitas langkah-langkah manajemen risiko yang telah dilakukan dengan cara berikut, yaitu melakukan pemantauan risiko secara berkala untuk memastikan bahwa risiko-risiko yang telah diidentifikasi masih dalam batas yang dapat diterima. Selanjutnya yaitu melakukan identifikasi risiko baru untuk mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin muncul di masa mendatang. Dan selanjutnya yaitu melakukan evaluasi efektivitas tindakan mitigasi yang telah dilakukan untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan tersebut dapat mengurangi risiko secara efektif. Selanjutnya melanjutkan yang tadi, pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan manajemen risiko. Dalam pengambilan keputusan manajemen risiko, PT Teknologi Cerdas perlu mempertimbangkan aspek etika. Aspek etika perlu dipertimbangkan untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan manajemen risiko yang diambil tidak merugikan pihak lain dan pihak manapun. Berikut ini adalah beberapa pertimbangan etika yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan manajemen risiko. Yang pertama yaitu keadilan, dalam arti bahwa tindakan manajemen risiko harus adil bagi semua pihak yang terlibat. Selanjutnya persamaan,
dalam arti bahwa tindakan manajemen risiko harus sama untuk semua pihak yang berada dalam situasi yang sama. Selanjutnya, hak asasi manusia dalam arti bahwa tindakan manajemen risiko tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Dan yang terakhir adalah lingkungan dalam arti bahwa tindakan manajemen risiko harus memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Selanjutnya di sini ada kerangka kerja COVID-19. Ada kerangka kerja manajemen adalah kerangka kerja manajemen tata kelola risiko dan kepatuhan atau GRC yang dikembangkan oleh ISACA. Kerangka kerja ini menyediakan kerangka kerja holistik untuk membantu organisasi mengelola risiko dan kepatuhan dalam lingkungan sistem informasi. COVID-19 terdiri dari 5 domain, yaitu yang pertama pemangku kepentingan, yang kedua pemeliharaan, ketiga penyampaian, keempat pengembangan dan penerapan, dan kelima pemantauan dan evaluasi. Adapun implementasi indikator COVID-19 dalam audit sistem informasi, indikator-indikator COVID-19 dapat digunakan dalam audit sistem informasi untuk menilai efektivitas manajemen risiko dalam organisasi. Auditor dapat menggunakan indikator-indikator ini untuk menilai apakah organisasi telah mengembangkan kerangka kerja manajemen risiko yang efektif, memiliki proses untuk mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi risiko, melakukan pemantauan dan evaluasi risiko secara berkala. Dan di sini ada ringkasan dari 7 kelompok yang sudah tampil di kelasnya Bu Fesa. Yang pertama di sini kelompok 9, peranan audit SI bagi perusahaan. Audit sistem informasi atau SI adalah proses untuk mengevaluasi sistem SI suatu organisasi untuk menentukan apakah sistem tersebut memenuhi tujuan bisnis aman dan efisien. Audit SI dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi perusahaan, antara lain meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem SI, meningkatkan keamanan sistem SI, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan standar, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Audit SI adalah alat penting bagi perusahaan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem SI. Keamanan sistem SI, kepatuhan terhadap peraturan dan standar, serta kepercayaan pemangku kepentingan. Selanjutnya yaitu ada dari kelompok 10 yang berjudul identifikasi dan pengukuran risiko, di mana identifikasi dan pengukuran risiko adalah 2 langkah penting dalam manajemen risiko. Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi semua risiko yang dapat mempengaruhi organisasi. Sedangkan pengukuran risiko bertujuan untuk menentukan tingkat keparahan dari setiap risiko yang telah diidentifikasi. Dengan mengidentifikasi dan mengukur risiko, organisasi dapat lebih memahami risiko yang dihadapi dan mengambil tindakan untuk mengurangi risiko tersebut. Selanjutnya yaitu risiko keuangan dan risiko kredit dari kelompok 12. COVID merupakan kerangka kerja yang dibuat untuk menjadi panduan dalam menjalankan proses tata kelola teknologi informasi. COVID dikembangkan oleh ISACA atau Information System Audit and Control Association dan berfokus pada 2 area utama, yaitu tata kelola governance dan manajemen bisnis. COVID-5 yang merupakan versi terbaru pada tahun 2019 dapat digunakan oleh perusahaan dengan berbagai ukuran dan tujuan jangka pendeknya. Kerangka kerja COVID terdiri dari 5 prinsip, yaitu memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, mencakup kebutuhan organisasi serta komprehensif, menetapkan kerangka kerja terpadu, menggunakan pendekatan holistik, dan membedakan tata kelola dengan manajemen.
Selanjutnya yaitu ada dari kelompok 8, analisis diversifikasi asuransi pada perusahaan asuransi. Materi di kelompok 8 berfokus pada analisis diversifikasi asuransi pada perusahaan asuransi. Kelompok tersebut menjelaskan pengertian prinsip, manfaat, biaya, dan keterbatasan asuransi. Mereka juga membahas mengenai diversifikasi asuransi yang merupakan strategi perusahaan asuransi untuk menambah atau mengembangkan produk asuransi yang berbeda-beda. Ada beberapa jenis diversifikasi yang dijelaskan, antara lain diversifikasi konsentrasi, diversifikasi horizontal, dan diversifikasi konglomerat. Selanjutnya yaitu pengendalian risiko dari kelompok 13. Pengendalian risiko adalah proses penting dalam manajemen risiko. Pengendalian risiko dapat membantu organisasi untuk mengurangi kemungkinan atau dampak dari risiko sehingga dapat melindungi organisasi dari kerugian. Selanjutnya yaitu ringkasan dari perencanaan audit dengan COVID-5, kelompok 2. Langkah-langkah perencanaan audit menggunakan COVID-5. Yang pertama yaitu pemahaman tujuan audit. Yang kedua, pemahaman ruang lingkup audit. Yang ketiga, pemahaman risiko. Yang keempat, pemilihan metode audit. Yang kelima, persiapan audit plan. Dan yang keenam adalah otorisasi audit plan. Dan yang terakhir adalah ringkasan dari kelompok 11 dengan judul konsep pengendalian risiko dan ruang risiko lingkup pemasaran. Pengendalian risiko adalah proses mengurangi kemungkinan atau dampak dari risiko. Pengendalian risiko merupakan langkah penting dalam manajemen risiko setelah identifikasi dan pengukuran risiko. Risiko pemasaran adalah risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan pemasaran organisasi. Risiko pemasaran dapat berasal dari internal maupun eksternal organisasi. Risiko internal pemasaran adalah risiko yang berasal dari dalam organisasi seperti kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau gangguan proses bisnis. Risiko eksternal pemasaran adalah risiko yang berasal dari luar organisasi seperti perubahan ekonomi, persaingan, atau bencana alam. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan di video kali ini. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan. Semoga bisa menjadi bahan materi untuk saya dan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.